Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita melanjutkan materi yang eh, ketiga ya. Ini bagian dari proses menulis kreatif. Jadi, menulis kreatif itu ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Karena kita ini mahasiswa sejarah diwajibkan untuk bisa menulis. Karena memang bagian dari cerita sejarah itu ya kita bisa mengeksplorasi sebuah narasi daripada sejarah. Tapi kita juga dituntut menulis secara kreatif. Nah, di sini kalau kita lihat tahapan-tahapannya, kalau menulis itu punya manfaat banyak. Yang pertama adalah curiosity dan peka. Curiosity dan peka maksudnya kita kalau menulis itu ada rasa keingintahuan yang besar. Curiosity itu mengetahui pengetahuan yang besar. Sehingga kita banyak baca. Dan peka. Nah, ini peka di sini kita juga menghadapi sesuatu sehingga kita bisa menuliskan apa yang kita lihat. Misalnya seseorang ketika di dalam angkot ya ibu-ibu itu saling curhat tentang kebutuhan rumah tangga. Nah, di situ kita mendengar. Nah, di situ kemudian kita mengeksplorasikan apa yang diinginkan oleh ibu-ibu tadi kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Nah, sekarang kan gampang medianya banyak, kita lewat Instagram, WA dan lain sebagainya. Nah, itu sehingga gagasan kita ini menjadi suatu tulisan yang peka terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, referensi bertambah. Karena dengan ingin menulis ini otomatis kita ingin tahu sesuatu. Kita baca-baca, kita teliti-teliti. Nah, sehingga referensi kita harusnya bertambah untuk mengetahui suatu pokok permasalahan yang kita angkat. Yang ketiga, menyusun pemikiran dan argumen. Nah, di dalam kita menulis itu, kita terbiasa nantinya menyusun pemikiran kita dan juga bagaimana cara mengargumentasikan pemikiran kita di dalam sebuah tulisan yang bisa dicerna dan pesannya disampaikan pada orang lain. Yang keempat, mengurangi ketegangan dan stres. Nah, ini kalau orang terlalu banyak kegiatan yang sifatnya tenaga dan pikiran, nah ketika menulis dia akan setidaknya mempunyai hiburan untuk mengatasi ketegangan. Yang berikutnya, kepuasan batin. Ketika seseorang selesai dari menulis itu, menulis skripsi umpamanya, itu kalau udah selesai dan diterima, itu kepuasan batinnya luar biasa karena ini yang ditunggu-tunggu berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya selesai juga. Dan kemudian popularitas meningkat. Jadi banyak orang-orang itu terkenal bukan karena dia ceramahnya, bukan karena dia penampilan tubuhnya, tetapi juga popularitas diraih karena dia banyak menulis sehingga membuat inspirasi orang-orang untuk bergerak. Ini bagian dari manfaat menulis. Nah, kemudian menulis itu butuh niat dan keyakinan. Nah, niat dan keyakinan itu dua hal yang sangat penting sebelum kita menulis. Niat atau nawaitu saya berniat itu adalah ekspresi dari kesadaran dalam diri untuk mengerjakan sesuatu secara sengaja. Kalau kita di dalam sholat kan niat itu malah hukumnya wajib. Kalau kita tidak niat sholli fardu, itu dianggap tidak sah sholat.
itulah ada refleksi kesadaran diri untuk mengerjakan sesuatu. Dan keyakinan. Keyakinan itu adalah sebuah kesadaran diri seseorang bahwa dia mampu atau tidak melakukan sesuatu. Mampu atau tidak melakukan sesuatu. Nah, di sini dia harus yakin bahwa dia adalah orang yang mampu untuk menulis apa yang dilihat, apa yang dipikirkannya. Jadi tapi dua-duanya ini harus menjadi sahabat karib. Nah, tidak boleh terputus satu dengan yang lainnya. Nah, tanpa ada niat dan sungguh-sungguh itu pekerjaan yang paling ringan sekalipun tidak akan kita bisa dapat, tidak akan kita selesaikan. Tapi ada niat dan keyakinan pekerjaan yang berat itu seperti angkat barbel di dalam gambar itu, maka dia pasti pekerjaannya yang berat itu menjadi ringan dan cepat diselesaikan. Jadi harus ada kuncinya, niat dan kemampuan, niat dan keyakinan. Jadi kalau kita lihat saksikan orang atlet barbel itu, dia ketika aba-aba dari jongkok itu, dia kalau nggak yakin itu nggak ngangkat. Padahal orangnya kecil, tapi kalau dia ngangkat, dia yakin, dia punya niat, itu bisa angkat barbel yang berat itu. Yang berikutnya mencari inspirasi. Dari inspirasi itu banyak. Bisa kita membaca buku, kan kalau kita di rumah pasti punya buku rata-rata. Kita bisa baca kitab suci, Al-Quran, tafsirnya, terjemahnya, atau juga ilmu lainnya yang terkait dengan kitab suci. Baca ensiklopedia, ensiklopedia itu kan terkait dengan tematik pokok-pokok tertentu. Kemudian terbitan berkala, jurnal, kita punya di Adab itu 2 jurnal, kemudian At-Turas dan Insania. Itu coba kita baca, kita dapat menjadi inspirasi. Nah, terbitan berkala ini biasanya penelitian yang sifatnya update, beda dengan buku yang kadang-kadang dia baru setahun berikutnya update. Refreshing, kita perlu juga keluar mencari suasana lingkungan yang asri, di situ kita akan dapatkan inspirasi yang kita inginkan. Dan yang terakhir adalah menentukan prioritas. Ketika kita dapat itu ya inspirasi, karena kita pasti akan banyak yang kita inginkan. Nah, kita bikin skala prioritas mana yang kita dahulukan. Setelah inspirasi itu lahir, maka catatlah dimanapun Anda berada. Sekarang gampang sekali, bisa kita catat melalui handphone kita. Kita catat di dalam handphone kita ini. Itulah cara-cara mencari inspirasi. Nah, proses kreatif menulis itu adalah bagaimana sebuah gagasan itu lahir dan diciptakan oleh seorang penulis sehingga menjadi sebuah karya tulis yang bisa disajikan. Nah, di dalam tahapan yang pertama, itu tahapan persiapan. Munculnya gagasan. Tadi ketika kita setelah mencari inspirasi, muncul gagasan di dalam otak kita ini. Mau nulis apa? Sehingga di sini kita banyak kemauan-kemauan di dalam gagasan kita itu. Setelah itu ada fase inkubasi, pengendapan. Nah, ketika masa pengendapan itu ibarat wanita yang sedang hamil, maka diperlukan gizi-gizi untuk supaya bayi itu lahir dengan bagus, baik. Karena itu perlu juga kita sebelum itu gagasan kita teruskan, kita juga mendapatkan supporting daripada referensi-referensi, gizi-gizi yang terkait dengan tulisan yang akan kita angkat. Berikutnya masa inspirasi. Nah, inspirasi ini ketika masa lahirnya si bayi itu, ibaratnya begitu. Jadi masa ibarat bayi baru lahir itu dimandikan, kemudian dikasih ASI. Nah, masa-masa seperti ini jika bayi itu baru lahir didiamkan, itu akan wafat itu bayi. Karena itu perlu dirawat langsung.
disajikan oleh dan oleh keluarga mungkin, nah, kemudian dibungkus oleh kain yang lembut karena dingin. Nah, di sini ya, ketika kita muncul inspirasi, jangan kita lewatkan begitu saja, nggak buru-buru catat. Nah, makanya lari ke meja komputer atau catat tulisan itu, inspirasi yang sudah kita keluarkan itu dalam sebuah tulisan, entah di kertas, entah di handphone atau di mana saja. Yang penting tulis saja dulu, jangan peduli salah benarnya. Ketika itu baru revisi, ada masa revisi. Kalau di masa revisi ini kan bisa ada bagian di paragraf itu yang dikurangi atau mungkin ditambah, atau juga ada yang tidak, di paragraf 2 menjadi paragraf 1 atau sebaliknya jadi paragraf 5. Itu hal yang biasa dalam sebuah revisi karya tulis. Nah, bagaimana cara membuat judul? Nah, judul itu adalah kepala karang. Jadi orang itu memikat, oh, seseorang itu kalau kita terpikat itu melalui mukanya, kepalanya, bukan lihat dari yang lain-lainnya. Karena itu judul bisa dibuat di awal, di tengah, atau di akhir tulisan setelah tulisan selesai. Nah, karena yang memang targetnya kalau skripsi kan harus judul duluan. Jadi ya biarkan judul itu sebagai proses proposalnya. Nanti di saat bimbingan kan tentunya kita akan menemukan judul-judul yang baru. Nah, karena ini harus menjadi pemikat, maka kata-katanya harus ringkas, padat, menarik, mengesankan, tidak berderet-deret, dan menggambarkan isi daripada bahasan tulisan yang akan kita lakukan. Tahapan-tahapan penulis. Jadi persiapan yang pertama membangun fondasi topik berdasarkan pengetahuan, gagasan, dan pengalaman yang kita ketahui, yang kita bisa. Ini harusnya jangan kita memaksakan menulis yang kita tidak kuasai, dia akan menghambat. Yang kedua, draft kasar. Jadi draft kasar itu tulisan asal dulu. Yang penting pusatkan pada isi maksud daripada tulisan yang kita inginkan. Yang berikutnya baru setelah itu kita berbagi, share kepada orang lain, teman kita, bahwa suruh baca apa kekurangan kelebihannya. Setelah itu, setelah kita dapat masukan, nah kalau dalam skripsi kan ini share kepada pembimbing. Revisi, nah tadi seperti tadi ada umpan balik setelah kita tadi minta pendapat orang lain atau pembimbing. Nah, ini ada umpan balik yang kita harus segera lakukan untuk penambahan skripsi atau tulisan-tulisan kita. Nah, berikutnya yang terakhir adalah masa penyuntingan, di mana ini baru kita sesuaikan dengan kaidah tulisan kita ini. Ada yang dibalik dari atas ke bawah, paragraf yang dipindahin, kata-kata ini ada yang di paragraf yang berikutnya atau paragraf sebelumnya. Itu hal yang biasa untuk membuat suatu tulisan yang sempurna. Nah, cara meringankan tulisan yang pertama harus menguasai materi daripada yang kita ingin tulis itu. Kita harus kuasai. Kalau kita belum kuasai, baca-baca dulu, cari sumbernya. Yang kedua, menyicil tulisan. Jangan ditunda-tunda. Ketika kita dapat inspirasi, segera cicil. Mungkin saja ini, makanya kita bikin tulisan itu kalau misalnya 5 bab, ini jangan kita fokus hanya di satu bab tertentu. Jadi kita bisa nyicil, langsung kalau kita baca, oh ini ada data buat bab 5 atau bab 4, bab 3. Nah, itu yang dicicil. Nah, di file itu dibuat berdasarkan bab. Jangan disatukan, berat nanti. Kemudian pilih waktu yang disenangi, waktu-waktu di mana kita punya mood. Nah, itu harus kita mungkin di malam hari atau di subuh-subuh, terserah. Yang penting kita waktu itu bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir adalah jaga stamina, jangan terlalu memforsir diri. Kalau kita memforsir diri, kita sakit, akhirnya berhentilah tulisan tersebut. Nah, William Forster pernah mengatakan, menulislah pada saat awal dengan emosi. Setelah itu, perbaiki tulisan Anda dalam pikiran. Kunci pertama dalam menulis adalah bukan berpikir, melainkan mengungkapkan apa saja yang dirasakan. Jadi, apa saja yang kita temukan dalam benak
kita tulis saja. Karena kalau masalah pikiran nanti belakangan dulu. Nah, di situ nanti kita bisa mengungkapkan apa yang kita tulis tadi yang sederhana, kita argumentasikan dengan beberapa referensi, baru itu setelah. Penting sekarang supaya banyak tuh. Jadi curahkan apa yang ada dalam benak kita, itu menjadi sebuah tulisan. Setelah itu tulisan tuntas, gunakan pikiran sebagai editor, baru itu tadi referensi-referensi dikuatkan terkait dengan tulisan yang tadi kita telah buat. Hindari bayangan negatif seolah-olah kita tidak mampu, seolah-olah kita semesternya sudah banyak. Nah, ini juga hindari. Yang penting pokoknya nulis dulu. Dan yang terakhir adalah harus punya kepercayaan diri bahwa tulisan kita ini mampu kita hasilkan dan harapannya kita bisa manfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Cara memecah kebutuhan yang pertama, clustering, pengelompokan. Kita punya otak kiri, otak kanan. Otak kiri itu bahasa, angka, analisa, logika, urutan, hitungan detail. Nah, otak kanan, kreativitas, konseptual, seni, musik, gambar atau warna, dimensi, emosi, imajinasi, melamun. Nah, ingatannya biasanya jangka panjang, kalau kiri tadi jangka pendek. Nah, di dalam otak kanan dan kiri, ini kita mampu membuat, melihat, dan menghubungkan antar gagasan. Jadi saling keterhubungan antara otak kanan dan kiri kita digunakan. Nah, kemudian membantu mengembangkan gagasan yang telah kita kemukakan. Setelah itu dapat menelusuri jalur yang dilalui otak untuk tiba pada suatu konsep tertentu. Nah, ini clustering. Jadi clustering ini pengelompokan. Mungkin kita baca nanti tema apa, baca buku yang lain ada tema apa, itu di tema-tema itu ada kita referensi-referensi yang berbeda buku-bukunya. Nanti saat kita menulis itu akan kita manfaatkan. Oh, ini ada tadi karena berkelompokan, kita bisa ambil data-data ini untuk paragraf ini, untuk bab ini. Itu clustering. Kemudian memecah kebutuhan berikutnya adalah menulis dengan cepat. Coba kita lakukan dengan timing, dengan timer waktu ya. Misalnya dalam waktu 5 menit kita nulis apa yang ada dalam pikiran itu. Nah, kalau di dalam pertemuan yang saya berhadapan langsung tahun kemarin ya, saya coba semua orang yang nulis itu dalam waktu 5 menit apa yang dipikirkan. Tidak sama sekali melihat referensi buku, tapi apa yang telah dipikirkan ditulis. Dapat apa kita? Sebanyak apa kita tulisan itu. Nah, kemudian berikutnya adalah menunjukkan, bukan memberitahukan. Show, not tell. Jadi kalimat intinya misalnya ini adalah hari yang indah. Tapi kita rubah, eksplorasikan, imajinasikan menjadi kalimat yang lebih luas. Jadi misalnya saat ia membuka jendela di hari Sabtu pagi yang cerah itu, ia merasakan kesegaran menebar di udara. Dedaunan di setiap pohon kemilau diterpa pantulan sinar mentari. Hamparan bunga yang beraneka warna menghiasi jalan masuk berseru musim semi. Dan di atas semua itu gumpalan-gumpalan awan putih berarak di langit biru yang sangat cerah. Ini tadinya kan kalimatnya sederhana, cuman 1, 2, 3, 4, 5 kata, tapi kita rubah menjadi yang lebih banyak. Nah, ini kalau kita ingin mengeksplorasikan kata-kata, tentunya kita perlu banyak membaca, terutama novel ya, sehingga kita kosakatanya sangat banyak. Nah, ini semua bisa kalian baca di bukunya di Komaidi, Panduan Lengkap Menulis Kreatif Proses Keterampilan dan Profesi. Baik, demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, mungkin file-file yang sebelumnya terlalu besar, dan ini saya bagian dari ikhtiar, jadi selalu saya cari perkembangan terbaru tentang IT, semoga bisa lebih baik dari saat ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.